Berkumpul bersama di bawah satu atap sambil menikmati hangatnya secangkir kopi yang sudah disediakan oleh ibuku. Berbagai opini silih berganti terucap seperti kicauan burung gereja yang menikmati suasana hujan gerimis di pagi hari. Rangkaian kata seperti sudah diprogramkan di otak mereka masing-masing untuk saling bertukar pikiran. Aku hanya sebagai penonton yang berusaha menjadi pendengar yang setia. Terkadang aku ikut memberikan beberapa opini saja. Kami sangat jarang bisa berkumpul karena semua memiliki kesibukan masing-masing. Dan hari ini betapa bahagianya aku karena semua bisa berkumpul di sini, tapi bahkan saling merasakan bagaimana pandangan dan bagaimana mindset pola pikir mereka masing-masing. Namun ada yang menarik bagiku ketika membahas mengenai kewajiban dan hak. Walaupun aku kurang begitu memahami dan mengetahui secara pasti, tapi di benakku hanya berusaha menyampaikan kewajiban dari terbentuknya sebuah jabatan. Semua sudah memiliki peranannya menurut jabatannya tersebut. Pola pikirku cukup sederhana saja, karena dahulu pengalamanku saat bekerja, memang aku termasuk orang yang vokal dan berani beradu argumen jika ada permasalahan yang melanggar aturan hak dan kewajiban. Kukerahkan semua energiku melawan ketidakadilan dalam sebuah pekerjaan. Semua kulawan berdebat, termasuk pihak manajemen sendiri pada saat itu. Aku merasa nyaman dan termotivasi melakukan hal itu tanpa kusadari ternyata sangat berdampak buruk bagi keluarga dan kesehatanku. Waktu itu banyak sudah yang menasehatiku untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat. Dan istriku sendiri menasehatiku, jangan membuang energi jika itu tak layak untuk diperjuangkan. Ingat, kesehatan dan anak-anak, kata istriku. Hingga suatu saat ucapan mereka menjadi kenyataan. Aku sakit. Ya, aku mengalami kondisi tubuh yang selalu tidak nyaman, lesu, lemas. Terkadang badan ini meriang, panas, dan menggigil saat malam. Berbagai penyakit mulai datang tanpa kuundang. Seiring waktu aku belajar memposisikan diriku, belajar mengenai suasana hati, dan belajar menahan diri untuk hal yang tidak penting, agar tidak berdampak buruk dengan kondisiku. Semenjak itulah aku mulai hal yang bisa diucapkan atau tidak. Cukup aku yang tahu dalam diriku sendiri. Tidak perlu harus berpikiran yang sama, karena warna hidup itu indah. Jadi nikmati saja. Nah, itu merupakan cerita dari temanku atau curahan hati dari temanku. Nah, cerita di atas merupakan suatu contoh hukum stimulus dan respon. Tuhan dengan rahmat-Nya memberikan segala hal yang kita perlukan dan bahkan memberikan pengalaman di balik jalan yang berliku. Sehingga banyak sekali opini atau pendapat yang beragam
beragam seiring dengan perjalanannya. Stimulus dari luar tubuh ini tentunya dengan jalan yang berbeda. Nah, itu akan membentuk sebuah opini dan akan menjadikan suatu pengalaman atau pelajaran bagi yang menjalaninya. Ingat, dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan psikis yang bisa kita lihat melalui panca indera, dan ada non psikis atau metapsikis ya, yang ada di luar badan. Yang ada di luar badan ini yang disebut dengan metafizikis, sedangkan yang ada dalam tubuh ini disebut dengan jiwa. Jadi secara tidak langsung, nah seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia akan merasa panas, meriang. Jadi alam bawah sadarnya secara metafizikisnya itu menerima hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, mungkin dia berpikiran di luar dari kesadarannya. Jadi kita diingatkan untuk selalu sadar, selalu sadar. Bahkan menghembuskan nafas pun kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, sewaktu-waktu kita tumbuhkan kesadaran kita untuk menarik nafas, bersyukur dengan rahmat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan hanya sebagai pemberi. Negatif atau positifnya suatu stimulus ataupun respon dari kita, hanya kita yang menilai, manusia. Jadi manusialah yang melakukan atau melakukannya dengan respon dan stimulus itu entah bagaimana dan apa, dan itu kita manusialah yang melakukannya. Penilaian itu pun berdasarkan pengetahuan dari beribu pengalaman yang sudah Tuhan berikan. Jadi Tuhan itu hanya memberikan. Nah, sekali lagi saya tekankan. Jadi Tuhan itu hanya memberikan. Wah, begitu pemurahnya Tuhan, hanya memberikan. Penilaian itu tergantung kualitas dari manusia itu sendiri. Kualitas terlihat dari cara pandangnya, sudut pandangnya, apakah bisa lebih bijak menerimanya. Ingat, bijak itu adalah batas dinding antara benar dan salah. Ketika kita menghancurkan batasan tersebut, itulah yang disebut bijak. Tapi jika kita masih berpikir, oh ini benar, oh itu salah, itu belum adanya suatu kebijakan karena masih ada dinding pembatas. Dan situasinya, kenapa dalam cerita tersebut ia kemudian menjadi sakit? Karena ia tidak konsisten dengan respon yang ia berikan. Dia suka beropini, berpendapat, dan memperjuangkan suatu ketidakadilan. Nah, respon yang dia berikan itu tidak konsisten dengan pola pikirnya yang seperti itu. Jika dia konsisten dengan ketidakadilan dan dia memperjuangkan dengan benar, maka stimulus yang diberikan dari luar, entah itu karena kita tidak tahu stimulus yang diberikan oleh orang itu, kita tidak tahu energi dari orang tersebut, maka adanya suatu penyerapan energi sehingga kita menjadi lemah. Nah, jadi ada penyerapan, kita yang diserap energinya atau ia yang menyerap energi kita. Nah, kalau dicerita di atas tadi kemudian ia menjadi sakit, berarti energinya yaitu yang sudah diserap karena dia tidak konsisten dengan pemikirannya untuk membela suatu ketidakadilan. Nah, masih ingatkah kalian dengan level energi emosi milik David R. Hawkins MD PhD? Di sana kalian akan melihat level energi. Dengan menatap level energi tersebut, kalian akan memiliki pandangan yang berbeda dalam situasi cerita di atas. Jadi apapun yang kita pikirkan, percayalah, believe bahwa itu akan terjadi. Yang di luar hanya sebagai stimulus untuk keberadaan suatu respon. Stimulus hanya memancing kita untuk meresponnya bagaimana. Nah, dan
dan ingat kembali dengan love, cinta, kasih sayang. Hendaknya selalu ditebarkan secara konsisten hingga tiada suatu penyesalan. Jadi, kedamaian hati, kedamaian jiwa, kedamaian alam semesta, itulah yang disebut dengan cinta. Dan cinta itulah yang mesti kita tebarkan. Dan percayalah akan kemampuan diri kita sendiri. Percayalah dengan tujuan yang akan kita tuju. Dan itu dilakukan secara konsisten. Terima kasih Tuhan. Selamat malam.